Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi dengan channel Domba Koi Alvanur Serang. Kali ini kita akan membahas terkait dengan bagaimana menanam pohon rumput odot. Rumput odot ini adalah digunakan untuk makanan domba, dan rumput odot ini mempunyai protein yang lumayan tinggi, yaitu sebesar 14,5% protein ya. Pemirsa, untuk penanaman rumput odot ini bisa dilakukan dengan secara generatif, yaitu dengan biji, dan yang kedua dengan vegetatif, yaitu secara batang ya. Batang ini kita potong yang sudah tua, yaitu sekitar 5 ruas. 5 ruas itu kurang lebih 9 atau sampai 10 cm. Nah, itulah yang akan kita gunakan untuk menanam odot. Jadi kali ini kita akan bahas terkait bagaimana menanam rumput odot dengan menggunakan vegetatif, yaitu batang. Kita lihat caranya, karena caranya itu kita silang, satu mengarah yang berlawanan dan satunya juga yang mengarah berlawanan. Kita lihat. Assalamualaikum. Ya, ini gimana kabar Pak Rahmat? Alhamdulillah. Lagi sehat. nanam rumput? Ya. Iya. Pak Rahmat ini lagi menanam rumput odot ya. Coba dilihat cara nanamnya seperti ini ya. Nah, nanti saya mau tanya nih Pak Rahmat, odot ini ditanamnya jaraknya berapa ya? Kemudian cara nanamnya saya lihat kok jadi disilang-silang seperti itu. Bisa dijelaskan Pak Rahmat? Ya. Kalau untuk penanaman, jadi saya itu belajar dari segi pengalaman ya. Jadi ilmu itu kan dari pengalaman. Betul, betul. Pembelajaran saya itu ada yang ditidurin cara nanamnya, ada yang 1 biji, ada yang bahkan ada yang 5 biji gitu. Iya, iya. Ada yang lurus cara tanamnya. Iya. Tapi saya saranin, ini bagi saya pengalaman saya gitu. Saya cara tanam itu silang seperti ini. Untuk kategori silang itu dua. Kenapa harus silang itu? Itu agar si rumput ini kalau yang satu mati masih ada cadangan. Oh gitu. Seperti itu. Ya, Itu pengalaman ya. Ya, pengalaman. Jadi, ya. Memang kebanyakan orang tuh yang tanam tuh asal seperti ini. Tapi kita intinya pengalaman lah. Seperti itu. Nah, terus kalau saya lihat ini di pelajaran-pelajaran gitu, yang namanya jarak tanam itu 40 kali 30. Kok ini kelihatannya sangat dekat sekali. Oke, kalau untuk lebar, intinya luas. Katakan saya pakai metode yang 20 cm. Sebab semakin dia rapat penanaman, rumput liar alias boleh dikatakan gulma, itu bisa mati. Oh gitu. Jadi untuk mengurangi potensi gulma hidup di lingkungan rumput yang kita tanam ini gitu. Jadi seperti itu. Oh, jadi kalau misalnya itu rapat, gulma-gulma itu kalau memang itu tidak akan tumbuh. Ya. Karena lebih cepat tumbuhnya rumput odot dibanding dengan gulma gitu. Kalau umpama nanti odot ini udah hidup, si gulma ini kan di bawah rumput ini, rumput yang kita tanam, gitu. Otomatis kan teduh. Jadi karena teduh itu dia nggak bakal hidup. Oh gitu. Karena tidak ada secara langsung paparan sinar matahari kan. Oh iya. Seperti itu. Jadi rumput gulma-gulma itu tidak hidup karena memang yang namanya rumput odotnya itu udah lebih tinggi gitu ya. Kemudian yang gulmanya itu tertutup, maka nggak kena sinar matahari, maka dia akan mengecil, barangkali tetap tumbuh ya Pak? Tetap tumbuh dari kalau awal. Kalau nanti udah kurang lebih 5 bulan ke atas, itu pengalaman saya waktu saya tanam di wilayah yang lainnya ya, gitu. Itu nggak ada sama sekali. Itu bersih banget. Karena dia semakin rimbun oleh tanaman yang kita tanam, dia akan mati dengan secara langsung mati. Tidak perlu kita repot-repot lagi. Itu mengurangi pekerjaan untuk kita intinya gitu. Gitu. Kalau kebanyakan gulma, kita kebanyakan kerjaan lagi kan gitu. Bisa seperti itu gitu. Jadi pengalamannya itu
ketika kalau misalnya memang jarak tanamnya dekat, itu akan lebih cepat gitu ya Pak, ininya apa, pertumbuhannya. Kemudian si gulma nggak ada gitu ya. Itu untuk kategori gulma ya. Dan untuk kategori rumput bagus tidaknya, yang saya saranin semakin rapat itu kelebihan bukan dari gulma aja. Jadi untuk perkembangan si rumput odot ini. Jadi dia biar gimana ya? Kalau terlalu jarak jauh, itu pengalaman saya, nanti batang yang hidup itu kecil. Batangnya kecil. Ya, karena dia semakin apa ya, jauh ya, jaraknya jauh. Gimana sih kategori pohon tuh gitu kan? Kalau ini kan menyempit dia, jadi semakin menyempit dia insya Allah besar. Itu untuk kategori batang ya. Dan daun itu kan bagaimana batang. Kalau daunnya kecil, otomatis batangnya juga ya insya Allah kecil. Gitu. Pak Rahmat, setelah ditanam, ini kan ini ditanam nih silang gitu ya. Setelah ditanam ini harus dipupuk pakai apa nih? Kalau saya sih biasa pupuk itu 1 minggu atau lebih dari 1 minggu, 10 hari lah, 10 hari. 10 hari, oke. Nah, itu saya pakai pupuk kambing. Oh, pupuk kotoran kambing. Oh, gitu. Itu kalau ada ya. Kalaupun tidak ada, saya bisa pakai pupuk sejenisnya gitu, kayak semacam urea, kayak Posca gitu. Kalau ini kan namanya juga apa namanya, cara tanam hemat. Lebih bagusnya mah memang ada kotoran kambing itu kita olah dulu dengan tanah, baru kita tanam. Itu lebih bagusnya gitu, lebih baiknya gitu. Cuma dikarenakan ini dadakan, ya persepsinya seperti ini, gitu. Seadanya aja. Kita tangkap Pak Rahmat tadi 10 hari setelah tanam, ya, kemudian baru dikasih pupuk kotoran kambing. Kalau kotoran kambing kan banyak nih, ya kan, daripada kita beli pupuk ya buatan misalnya. Nah, kalau memang ada kotoran kambing, mendingan kita kasih kotoran kambing gitu ya. Dan itu cepat ya pertumbuhannya ya. Pertumbuhannya itu lebih cepat. Lebih cepat ya. Sebenarnya rumput ini simple, tanpa dipupuk kimia pun hidup, tanpa pupuk kandang pun hidup. Akan tapi kita kan cara semakin kita kasih pupuk, semakin bagus, semakin cepat juga kan. Hidup mah hidup gitu. Kematian rumput ini tuh mudah. Gitu. Yang penting jangan sampai terendam banjir selama 1 minggu lebih. Ya. Kalau terendam banjir sehari 2 hari nggak ada masalah. Nggak ada masalah karena memang kita kan nanamnya di sawah ini kan. Bisa ya Pak Rahmat? Bisa. Nah, pemirsa, itu cara menanam rumput. Jadi setelah 10 hari kita harus kasih pupuk ya. Setelah itu baru kita biarkan setelah umur 45 hari ya Pak Rahmat ya. 45 hari atau 50 hari baru dipanen. Nah, jadi panen itu cara manennya juga ini harus dari pangkal akar kan gitu. Nah, mungkin Pak Rahmat bisa dijelaskan bagaimana cara manennya sehingga nanti akan tumbuh lagi dengan baik gitu. Untuk cara panen itu kembali ke pengalaman ya Pak. Pengalaman saya itu selalu ingin tahu gitu. Saya mencoba begitu panen, saya pemotongan itu kurang lebih 1 jengkal lah. Itu saya bandingkan gitu. Yang 1 jengkal dengan yang sampai ke akar, yang berdekatan dengan akar, itu jauh beda. Kalau yang terlalu tinggi untuk pemotongan, itu nanti timbulnya daunnya kecil. Oh, daunnya kecil-kecil. Kalau misalnya enggak dari akarnya gitu ya. Kalau dari akar itu nanti dia tunas-tunas itu kan masih banyak yang di bawah gitu. Tetap patokannya akan, tetapi pada dasarnya yaitu metode saya itu langsung dari akarnya. Langsung berdekatan dengan akar ya, bukan dari akarnya. Seperti itu. Jadi begitu pemirsa, ketika memang manen ini jangan salah, maka itu harus dipotong dari dekat akarnya, sehingga nanti kalau kita potong itu rata dengan tanah, rata dengan tanah, sehingga nanti
setelah itu sudah dipotong ya, dan kalau memang potongnya massal, misalnya kita potong semua, maka setelah dipotong itu kan perlu dipupuk kembali ya Pak Rahmat ya. Setelah dipotong kemudian sudah habis itu, kemudian supaya tumbuh lagi diberi pupuk lagi nggak Pak Rahmat? Diberi pupuk lebih baik, tidak diberi pupuk kan jadi ya. Jadi akan, tapi ya kita kan kebutuhan kan, iya, kebutuhan untuk pakan, nutrisi ya, nutrisi utama. Jadi ingin lebih cepat itu lebih baik kan. Gitu. 1 minggu atau 10 hari selama setelah kita panen, atau 3 hari 5 harinya itu kita kasih pupuk kandang. Gitu. Kita kasih pupuk kandang. Kalau nggak ada pupuk kandang, kita bisa pakai urea dan sejenisnya. Tapi jangan terlalu berdekatan ya, jangan terlalu berdekatan kalau pakai pupuk kimia awal ya. Betul. Jadi awal penanaman kalau mau pakai pupuk silahkan, tapi jangan berdekatan, agak kasih jarak. Tapi kalau udah dia tumbuh tunas, udah ada daun, nah itu silahkan gitu. Caranya saya sih biasa secara hemat, jadi sistemnya sistem cor, karena ingin cepat menyerap gitu. Kalau sistem tabur itu lain lagi. Bagi saya seperti itu kurang lebihnya Pak. Ya, jadi pemirsa, ketika memang sudah kita panen, sudah habis semua, untuk pertama kali mungkin masih ada pupuk kandangnya itu, kalaupun awal tidak dipupuk itu tidak jadi masalah, tetapi supaya nutrisi tetap juga ada di sana, langkah baiknya juga bisa kita pupuk kembali setelah kurang lebih 5 hari ya Pak Rahmat ya. Kurang lebih 5 hari kita pupuk kembali dengan pupuk kandang, dan begitu selanjutnya. Jadi itu adalah cara menanam dari awal sampai dengan panen. Saya kira itu pemirsa. Terima kasih Pak Rahmat sharing ilmunya. Mudah-mudahan channel kita ini bisa ditonton, didengarkan, dan juga teman-teman yang mau nanam rumput odot, nah itulah nanti seperti itu caranya, yang seperti apa yang kita katakan tadi. Saya kira itu kita mungkin nanti lihat tanaman odotnya yang udah jadi. Ya. Kita lihat tanaman odotnya Pak Rahmat, coba kita lihat sini. Pemirsa, ini adalah tanaman odot ya, yang memang baru berumur kurang lebih 2 minggu ya. Kurang lebih 2 minggu, dan ini sudah tumbuh ya. Mungkin Pak Rahmat bisa dijelaskan bagaimana setelah ditanam kemudian sudah umur 2 minggu ini harusnya bagaimana supaya nanti bisa lebih cepat nih pertumbuhannya. Bisa dilihat ya odotnya nih, perkembangannya. Nah, ini perkembangannya tuh. Ini udah bagus di sebelah sana ya. Nah, ini mungkin bisa dijelaskan Pak Rahmat. Kalau untuk umur segini 2 minggu, memang halayak ini tidak memadai karena dari faktor ya. Jadi faktor penyiraman itu kita kurang maksimal. Yang pertama, yang kedua dari faktor tanah, kesuburan tanah. Yang memang yang paling mutlak itu untuk kategori penyiraman. Pada dasarnya yang namanya tanaman itu harus diawali pagi sore itu ada penyiraman. Apalagi di musim kemarau untuk saat ini kan gitu. Terkecuali musim penghujan kan gitu. Ini 2 minggu segini ya cukup lumayan lah gitu. Akan tetapi karena ini metodenya jaraknya jarak jauh, kurang lebih 35-40 cm. Inilah akibatnya nih, timbulnya nih gulma nih. Itu yang faktor pertama. Yang kedua karena dari faktor penyiraman nih, pagi jarang, sore apalagi gitu. Yang ketiga dari faktor pupuk. Ini pupuk nih hanya baru sebatas asal-asalan, kurang lebihnya seperti itu. Tapi kalau untuk dicermati ya ini udah mencukupi lah gitu. Tidak ada kategori kematian gitu. Mungkin seperti itu ya. Jadi pemirsa, yang namanya rumput odot yang sudah ditanam
itu sebaiknya setiap hari itu kita siram ya. Kita siram pagi dan sore supaya nanti perkembangannya adalah lebih bagus ya. Kemudian terkait dengan pupuk ya, tadi yang katakan pupuk kandang ini juga harus diberikan untuk pupuk kandang. Nah ini 2 minggu ya, ini umur 2 minggu ini udah lumayan nih 2 minggu ya, tapi karena memang ada faktor penyiraman yang kurang konsisten, maka ada yang tumbuhnya cepat, ada yang tumbuhnya lambat. Nah ini jadi ini salah satu faktor penyebab kenapa tidak tumbuh seragam ya. Tetapi seperti tadi pemirsa bahwa coba lakukan apa yang memang seharusnya dilakukan dengan baik ya. Jadi setelah tanam harus disiram setiap hari pagi dan sore. Ketika memang sudah tumbuh dengan baik ya, kita mungkin kalau di daerah Baros di sini ya Pak, ini kan curah hujannya banyak sekali. Ketika memang sudah hujan ya nggak usah disiram gitu kan. Tapi ketika memang ini hari ini nggak hujan, maka kita harus disiram gitu ya pemirsa. Saya kira itu ya Pak Rahmat. Ada pengalaman lain terkait dengan penanaman odot dengan sampai panen? Untuk pengalaman lain itu sepertinya saya udah beberapa kali mencoba ya. Dari segi penanaman, jarak, itu masing-masing gitu. Masing-masing. Ya. Dan yang terutama itu dari perawatan sih. Baik buruknya tanaman ini bagaimana perawatan ya, perawatan kita gitu. Dan yang kedua itu dari kesuburan tanah. Kesuburan tanah. Ya. Meskipun kita siram tiap ini, tetap kalau kesuburan tanah kurang ya tetap kurang gitu. Mungkin seperti itu pengalaman saya ya. Dan yang terutama itu dari bibit. Dari bibit itu rupa-rupa ada yang mungkin waktu kita tanam sudah beberapa hari sudah mengering. Nah itu bisa jadi potensi lambat. Lambat untuk hidup. Itu bisa jadi karena dia kering kan gitu. Ya saya sarankan sih untuk penanaman itu kita ambil bibit, hari itu juga kita tanam. Jadi begitu pemirsa. Jadi penanaman rumput odot ini dari mulai menanam sampai dengan panen, kemudian juga sampai dengan panen kembali, ini adalah mungkin setiap orang itu berbeda-beda kan gitu ya. Nah kemudian mungkin dari teman-teman itu di dalam pelajaran mungkin ya odot itu harus sekian kali sekian gitu ya. Nah pengalaman yang kita sekarang ini hanya 20 kali 20 kali 25 lah ya, 20 kali 20 atau 20 kali 25 kan gitu. Nah ini itu ada perbedaan, tapi kita ambil hikmahnya saja perbedaan tersebut kan gitu. Karena dengan 20 kali 25 yang disampaikan oleh Pak Rahmat tadi, ternyata odot itu akan lebih cepat tumbuhnya kalau memang awal-awalnya ya kita pelihara dengan baik gitu ya. Kemudian juga yang gulmanya itu tidak akan tumbuh karena memang sudah tertutupi dengan odot itu sendiri gitu ya. Nah itu adalah satu pengalaman pemirsa. Jadi silahkan kalau memang nanti mau menanam cara domba koi Alpanur ini, silahkan. Itu adalah kelebihan-kelebihannya ya. Dan harapannya bahwa dengan pengalaman ini bisa membantu pemirsa untuk bisa menanam rumput odot lebih baik ya. Demikian pemirsa, ini adalah domba koi Alpanur yang kedua kalinya mengudara. Jika ingin melihat secara langsung ke domba koi Alpanur, ada di Jalan Raya Pandeglang, Desa Panyirapan, Kecamatan Baros dan Kabupaten Serang.
Demikian pemirsa, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.